Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nuria dengan nomor NIM 202069010020. Saya dari Prodi Teknik Sipil akan menjelaskan atau mengulas tentang jawaban UAS kimia dari saya. Nomor 1, jelaskan proses pembuatan tembaga, sebutkan kegunaannya dalam bidang teknik. Yang pertama, tembaga dan senyawanya memiliki kegunaan yang sangat penting dalam masyarakat modern ini. Peralatan listrik sebagian besar menggunakan tembaga. Cara membuat tembaga memiliki beberapa tahap. Di antaranya adalah tahap komisini. Pada tahap ini, melepaskan mineral-mineral tembaga dari zat pengotor dengan cara melakukan operasi penggerusan dan peremukan. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap konsentrasi flotasi. Memisahkan mineral CuFeS dan CuS, pengotoran dan melakukan metode flotasi. Yang selanjutnya tahap MET, SP melting, concentrate. Tembaga dileburkan menjadi lelehan MET. Tahap ini akan menghasilkan MET dengan kandungan tembaga 45% sampai 75%. Yang selanjutnya tahap konversi MET. Tahap konversi MET akan menjadi blister copper dengan melalui dioksida yang meningkatkan kandungan menjadi 90%. Yang terakhir tahap paraffinin. Tahap ini adalah tahap pemurnian. Ada dua proses pada tahap ini, yaitu 1. Oksidasi selektif pada sulfur dan elemen pengotor. Yang kedua, deoksidasi untuk menurunkan kandungan oksigen pada tembaga. Nomor 2, dalam rangkaian tersebut, logam seng dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4. Jelaskan apa yang terjadi pada logam seng tersebut. Tulis reaksi redoks yang terjadi pada akoda dan anoda. Logam yang akan melepaskan elektron dan berubah membentuk ion Zn2+ dan bergabung dalam larutan ZnSO4. Setelah itu, elektron mengalir dari elektrode Zn ke elektrode Cu dan ion Cu2+ dalam larutan CuSO4 menerima elektron dan ion Cu2+ berubah membentuk endapan logam Cu. Katode Cu2+ plus 2E- itu Cu. Yang kedua, anode Zn2+ plus 2E-. Yang nomor 3, sebutkan kegunaan proses elektrolisis dalam bidang teknik dan jelaskan dengan contohnya. Untuk menghasilkan arus listrik dan melewatkannya melalui benda bukan logam yang pada dasarnya mengubah dalam berbagai cara, dapat digunakan untuk mengukur konduktivitas. Contoh, aluminium murni diperoleh dari elektrolisis. Leburan Al2O3 yang berasal dari biji boksit. Pada elektrolisis Al2O3 digunakan elektrode grafit C dan klorid Na3AlF6 yang berfungsi menurunkan titik lebur Al2O3. Ini adalah termasuk gambar reaksi elektrolisis. Nomor 4, jelaskan pengertian asam basa menurut Arrhenius, Prosted, Corey, dan Lewis. Beri masing-masing satu contohnya. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Konsep asam basa menurut Arrhenius dapat dilihat dari ion yang dihasilkan ketika suatu senyawa dilarutkan ke dalam air. Jika suatu senyawa atau
spesies menghasilkan ion H+ saat dilarutkan ke dalam air, maka disebut asam. Sebaliknya, spesies yang akan menghasilkan ion OH- di dalam air disebut basa. Contohnya HCl Ag H+ plus Cl-, CH3COOH Ag CH3COO- plus H+, KOH Ag K plus direkam menjadi K plus OH-, NH4OH Ag direkam menjadi NH4 plus OH-. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry ditinjau dari proton H+ jika suatu senyawa atau spesies dapat melepaskan proton H+ akan disebut asam. Sebaliknya, basa adalah spesies atau senyawa yang dapat menerima proton H+, jadi asam adalah donor atau kelebihan H, sedangkan basa adalah akseptor atau kekurangan H. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi adalah pasangan senyawa yang memiliki selisih H sebanyak 1. Contohnya H2O berpasangan dengan OH- atau NH3 berpasangan dengan NH+, NH4+. Dalam reaksi berikut, H2O plus CO3 2- diuraikan menjadi OH- plus HCO3-. Asam 1 basa, 2 basa, 1 asam 2. HPO4 2- plus NH3 diuraikan menjadi PO43- plus NH4 plus asam 1 basa, 2 basa 1 asam 2. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Konsep asam basa menurut Lewis ditinjau dari pasangan elektron. Jika suatu senyawa memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawa disebut basa. Jika tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawa disebut asam. Contohnya NH3 plus HCl menjadi NH4Cl, basa Lewis, asam Lewis. NH3 plus BF3 menjadi NH3BF3, basa Lewis, asam Lewis. NH3 disebut basa Lewis karena memiliki satu pasang elektron bebas di atom pusatnya. Sepasang elektron bebas itu digunakan bersama-sama untuk berikatan dengan HCl atau BF3 yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nomor 5. Jelaskan kenapa senyawa yang memiliki ikatan hidrogen titik didihnya lebih tinggi. Jelaskan dengan contohnya. A. Peningkatan titik didih ini disebabkan oleh peningkatan gaya dispersi. Untuk molekul dengan lebih banyak elektron, senyawa yang memiliki ikatan hidrogen menunjukkan titik leleh dan titik didih tinggi yang tidak normal. Titik leleh dan titik didih tinggi dari senyawa yang mengandung ikatan hidrogen ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dibutuhkan energi ekstra untuk memutus ikatan ini. Contohnya ikatan hidrogen pada HF. Yang ini teori asam basa Lewis, ikatan hidrogen pada H2O. Yang ketiga, ikatan hidrogen pada NH3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.